Ini rame-rame lagi ada apa sih Besti? Janji nggak emot peluk, janji nggak cut off. Di sosial media gue tuh lagi rame banget notifikasinya, baik itu di DM, di komen, di mention, atau bahkan yang berseliweran di FYP konten-konten yang menyudutkan gue. Sampai bahkan gue harus kehilangan 100.000 followers. Gue nggak masalah, gue tahu ini kesalahan gue dan tidak dipungkiri karena kelalaian gue yang terpancing pertanyaan di suatu acara. Ini terjadilah. Dan karena itu, gua Bella Tobing secara pribadi ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kegaduhan yang gue buat sampai harus menyakiti, menyinggung, menyudutkan beberapa pihak. Parahnya lagi, karena kesalahan yang gue buat sehingga banyak asumsi yang berseliweran di mana-mana. Oleh karena itu, gua ngebuat video ini untuk pertama kalinya ingin meluruskan beberapa hal karena sudah terlanjur menjadi konsumsi publik. Kalian juga pasti udah nonton video sebelah ya, karena viewersnya banyak banget sampai belasan juta gak sih? Dan karena itu gue buat video ini. Gue juga udah buat beberapa catatan yang berisi beberapa poin yang menurut gue penting untuk digarisbawahi. Jadi langsung aja kita kupas secara tuntas. Sebelum gue ngebahas permasalahan ini lebih jauh, gue mau ngasih tahu ke kalian terlebih dahulu bahwa ketika gue dihubungin oleh tim kreatif dari program acara tersebut melalui chat WhatsApp, gue ada bertanya dan ini dia bukti chatnya. Pertanyaan gue adalah, ini akan ngebahas apa ya kak sebelumnya? Dijawab tentang karirnya, personal life, sama kesibukannya sekarang aja sih kak. Dan begitu gue sampai di lokasi, gue nanya lagi nih untuk make sure, kak ini nanti akan ngebahas apa sih? Dan masih dijawab dengan jawaban yang sama, yaitu tentang perjalanan karirnya. Oh, gue pikir aman dong. Dan tim kreatifnya juga menambahkan kalau semisal ada hal-hal yang tidak ingin dibicarakan, atau mungkin ingin di-cut, atau mungkin ingin disensor, bilang aja, nanti kita bisa bantu. Sekali lagi gue berpikir, oke, kayaknya ini aman deh. Ketika acaranya berlangsung, sebenarnya tuh awal-awal enak banget flow-nya, tapi makin kesini makin kesana, tiba-tiba ditanyain orang lain. Dan gue jadi kaget, gue bingung, kok dia bisa tahu? Karena sebenarnya gue juga nggak pernah nge-blow up itu di sosial media gue. Kalaupun gue ditanyain, especially di komen TikTok konten gue, itu gue selalu diemin. Dan ketika gue ditanya pas gue lagi live streaming, itu gue cenderung tidak menjawab dan tidak merespon. Kalaupun gue ngerespon, gue pasti hanya akan bilang, oh gue punya masalah personal, gue sudah tidak cocok. Udah, selesai. Tetapi gue melakukan kesalahan di mana gue terpancing untuk menjawab pertanyaan tersebut yang seharusnya bisa aja gue bilang untuk gak mau jawab. Menyadari kesalahan gue bukan bermaksud untuk menjual nama, gue setelah dari acara tersebut nge-WhatsApp tim kreatif dari program acara tersebut untuk mentiadakan scene dari bagian pertanyaan yang melibatkan pihak orang lain. Dan ini bukti chatnya. Gue paham betul statement gue itu bisa menjadi bumerang buat gue, di mana gue bisa menimbulkan banyak kesalahpahaman dan juga asumsi. Gue juga tahu bahwa ini akan menimbulkan pro dan kontra, yang mana itu sama sekali bukan hal yang gue pengenin. Tetapi begitu gue ngeliat videonya, juga bahkan sampai promosinya dan ke judul videonya, gue agak ngerasa kayak what the. Oke, nasi sudah menjadi bubur, ternyata hal yang sudah terlanjur terucap sudah tidak bisa ditarik lagi. Yang bisa gue perjuangin waktu itu hanyalah judul videonya. Jadi gue minta untuk judul video diganti, dan akhirnya disetujui. Sekarang tugas gue adalah meluruskan apa yang udah kalian tahu. Dan gue mau mulai untuk menanggapi video sebelah. Ini masalahnya super sepele sebenarnya menurut gue. Berawal di bulan Juni 2021. Tunggu, kok yang diceritain yang bulan Juni doang? Yang awal-awal enggak? Oke, sebentar lanjut lagi ya. Pas pandemi juga tuh waktu itu. Beliau sebagai kakak yang baik, kayak gue gak mau bikin lo repot. Kalau menurut gue ya, bukannya lu gak mau gue repot, tetapi lebih tepatnya lu menganggap hal tersebut remeh. Kenapa gue bisa bilang begitu? Dimana pada saat itu kasus COVID lagi naik-naik ya. Kita tahu semua virus Delta, PPKM dibuat. Nah, informasi dari pemerintah itu bilang bahwa kita berpapasan aja itu bisa kena. Makanya dianjurkan untuk double masker. Dan bahkan banyak pihak yang kurang beruntung mendapatkan dampak yang tidak mengenakan akibat COVID tersebut. Seperti diusir dari tempat tinggal, apartemen, hotel, ataupun kosan. Dikucilkan. Dan kita juga tahu kalau pada saat itu rumah sakit dan semua fasilitas COVID itu penuh karena banyaknya kasus harian. Seperti disebutkan, gue sebagai kakak yang baik melihat beliau ini tuh sebagai adik gue yang mana tinggal merantau, jauh dari gue, pendapatan belum jelas dan masih kuliah. Jadi gue sebagai kakak yang baik berusaha untuk mengingatkan beliau untuk lebih mematuhi peraturan protokol kesehatan yang ada pada saat itu. Seperti diam di rumah, pakai masker double, jaga jarak. Dan karena sekali lagi gue sebagai kakak yang baik gak mau beliau merasakan apa yang dirasakan orang-orang kurang beruntung di luar sana yang terdampak COVID. Oke, sebentar lanjut lagi. Sakit banget, badanku kayak lumpuh. Dari setelah Gunung Perahu itu, gue inget banget. Mungkin masih ada juga di archive instastory-nya beliau bahwa beliau ini tuh jatuh sakit dan sudah dipastikan oleh beliau sendiri dengan kata-kata yang ada di instastory tersebut bilang
Tapi gue nggak COVID ya, soalnya gue masih bisa nyium dan ngerasain makanan. Coba deh di scroll lagi archive-nya. Dan di sini gue nge-reply ke story beliau, menjelaskan bahwa ada yang namanya pasien tanpa gejala atau OTG, dan itu bisa membahayakan banyak orang. Gue melihat beliau ini sebagai orang yang sudah memiliki banyak followers, dan maksud gue tuh banyak orang yang nontonin lu. Kasian nama lu, kasian kerja keras lu. Kalau lu kena COVID, siapa yang berani nolong? Banyak yang ditinggalkan keluarganya aja gara-gara COVID itu nggak bisa dimandiin. Lu tuh tinggal sendiri ngerantau di kota orang. Dan itu tidak dihimbau. Karena bahkan beliau tidak memakai masker ketika manjat gunung. Alasannya sih karena semua udah antigen. Dan sebelum positif COVID pun, beliau juga sering kok keluar tanpa masker. Menerima kedatangan followers atau teman tanpa memakai masker. Ini perlu gue garis bawahi ya. Kalau ini kejadiannya waktu COVID lagi marak-maraknya dan naik-naiknya setelah new normal. Jadi kita semua masih pada kayak panik. Lo tuh kalau kena COVID bisa diusir sama bapak kos lo, bla 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 bla. Bla 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 blanya itu apa? Biar lebih jelas gue ada bukti chatnya. Jadi kalian nilai sendiri aja apakah hal yang gue ucapkan seperti apa yang diintonasikan oleh saudara ini. Dari perahu aku beneran kena COVID. Bla 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 sesuatu. Bla bla blanya itu apa? Pakai emot peluk waktu itu. Gift, peluk. Dia langsung cut off. Kalau menurut gua sih ya, banyak yang dikurang-kurangin dan dilebih-lebihin. Mungkin masih ada di archive instastory beliau, kalau beliau nggak keberatan untuk nge-scroll. Di saat beliau ini masih COVID, masih bisa terima tamu, masih bisa foto bareng, masih bisa nerima barang pemberian dari followers, dan sebagainya yang mana tidak cocok seperti yang beliau ucap tadi hampir lumpuh tersebut dan bahkan hampir meninggal. Dan intonasi yang diucapkan beliau ini pun juga menurut gue tidak sesuai dengan apa yang gue kirim melalui chat WhatsApp gue. Dan tujuan gue untuk bilang hal tersebut adalah supaya beliau tidak melakukan sesuatu dengan gegabah hanya karena kesenangan semata. Karena banyak hal dalam kehidupan, baik itu mau yang besar atau yang kecil, ada dampak dan resikonya terhadap kita. Jadi gue gak mau beliau merasakan hal buruk tersebut. Dan kalau menurut gue, ketika lo sendiri tidak yakin sama ingatan lo akan sesuatu apalagi tanpa bukti, lebih baik jangan buat publik berasumsi gak sih? Dan ngakak sih gue waktu gue baca dan dengar ketika yang digaris besari itu adalah emoji peluk atau gif ya. Gue sebenarnya gak mempermasalahkan hal tersebut. FYI, gue kasih tau ya, dulu gue sama beliau ini satu manajer. Kenapa satu manajer? Karena beliau ini dulu masih awam dengan dunia perkonten kreatoran, nggak tahu harga, nggak tahu sistemnya. Jadi oleh karena itu gue menawarkan diri untuk manajer gue bantu dan handle beliau agar beliau tuh bisa lebih berkembang dan juga punya banyak endorsan. Gue juga punya sekretaris ya, yang mana sekretarisnya itu adalah tidak lain tidak bukan istri dari manajer gue sendiri yang profesi utamanya adalah dokter yang menangani pasien COVID. Dan tanpa beliau ini tahu, gue sering banget tektokan sama manajer gue juga istrinya mengenai kondisi beliau yang waktu itu lagi sakit COVID. Gue nggak lepas perhatian gitu aja dan sangat berharap kalau beliau itu bisa cepat recovery. Dan beliau nggak tahu hal itu. Tapi mungkin kalian boleh tanya langsung ya ke mantan manajer gue dan juga istri. Nah, yang buat gue kurang suka dari sikap beliau ketika beliau ini kena dan terbukti positif COVID, bukan maksudnya belajar dari kesalahan ya, atau kecerobohan yang dibuat, tapi malah buat statement dengan kata-kata yang kurang pantas di instastory, menuduh siapa nih yang menularkan virus ke gue. Dan kalau gue nggak salah nih, postingan instastory itu sudah di take down, jadi kayaknya udah nggak bisa di scroll lagi deh. Atau mungkin beliau masih ingat, atau malah udah lupa karena nggak introspeksi diri. Ya, instastory itu di take down karena bukan gue aja yang merasa terganggu, tapi banyak orang yang merasa terganggu. Dan statement beliau yang bilang gue langsung nge-cut off, sebenarnya enggak. Meskipun gue sedang bermasalah dengan beliau, sampai mungkin memutuskan untuk gue meng-cut off beliau, gue tidak meng-cut off beliau dari manajemen gue atau dari manajer gue. Karena kenapa? Gue tidak mau menutup rezeki orang. Gue gak mau main langsung ninggalin gitu aja. Sampai akhirnya ada satu keputusan di mana manajer gue harus fokus dengan gue dan tidak bisa menghandle banyak talent. Itu pun gue kasih waktu 1 bulan untuk beliau bisa cari manajer baru. Gak main langsung cut off gitu aja. Boleh tanya ke mantan manajer gue waktu itu. Dan kalian dari situ bisa melihat dan juga menilai bahwa gue gak langsung main nge-cut off orang gitu aja. Gue tarik lagi kata-kata yang udah gue ucapkan sebelumnya, bahwa masalah ini bukan hanya dari bulan Juni gara-gara COVID. Gue gak gila. Tetapi jauh sebelum itu. Dari awal pertama aja sebenarnya gue udah gak srek. Tetapi gue tidak terlalu memusingkan. Karena pasti setiap orang punya sisi baik dan sisi buruk tanpa terkecuali gue, yang bisa ditoleransi dan juga dimaklumi. Tetapi puncak limit gue ya di bulan Juni itu tersebut. Kalau beliau sampai bahas yang lain, gue akan buka yang lain juga. Berhubung beliau cuma bahas yang COVID, jadi gue hanya akan bahas yang COVID. Kalau beliau sampai bahas yang lain, gue akan buka yang lain juga. Berhubung beliau cuma bahas yang COVID, jadi gue hanya akan bahas yang COVID. Jadi statement gue yang gue bilang gue akan kasih dia beberapa
hal untuk dibicarakan dan untuk diperbaiki, itu memang benar. Gue tidak langsung meng-cut off orang, dan gue left dari grup tersebut. Sebenarnya karena ngerasa udah gak ada poin lagi di grup tersebut, tinggalnya jauh, jarang ketemu, dan yang berkoar-koar dia doang. Cuman mungkin ke-triggernya pas momen itu terjadi. Lanjut. Ini seolah-olah dia yang paling sakit hati. Jelas. Gue merasa sakit hati karena tidak dihargai oleh kamu. Bukan hanya masalah dari bulan Juni yang cuman kamu sebut COVID itu. Apakah aku happy? Ini hidup dan mati. Kalau gue tanya balik juga gimana? Gimana perasaan gue? Banyak hal yang gue yakin lo masih ingat. Apa yang udah gue pernah lakuin dan gue tunjukin kalau gue tuh peduli banget sama lo. Tapi gak dihargain. Gue bukan gila-gila dihargain ya. Tapi come on. Ketika lo sudah sepenuh hati memperlakukan seseorang dengan baik dan itu tidak dihargain. Tidak perlu dalam jumlah yang sama. Tetapi setidaknya ada bentuk atau rasa menghargai. Lo juga akan pasti merasakan hal yang sama kayak gue. Bertahan hidup. Ini poinnya udah gue tulis. Ini nih yang gue maksud melebih-lebihkan dan mengurang-ngurangi. Gue inget banget bahkan beliau, ya, ada salah satu followersnya datang ke kosan bawain makanan dan itu dipersilakan masuk dan di instastoryin. Mungkin bisa cek di archive instastorynya lagi ya. Dan itu tidak terlihat seperti apa yang diutarakan barusan. Tidak bisa keluar dari kasur, lumpuh, mau meninggal. Bahkan ada yang sempat foto bareng di pekarangan luar kosan. Keinginan untuk meminta maaf pasti ada. Ini yang Anda maksud minta maaf tuh yang kayak gimana? Yang dari lubuk hati paling terdalam? Atau karena disuruh seseorang waktu di Malang? Itu dia gak bakal terima. Banyak kok contohnya. Lebih tepatnya bukan gak ada kesempatan kedua sih. Tapi bukannya lo ya yang gak membiarkan kesempatan itu ada. Gue nge-cut off orang, gak langsung tek, enggak. Gue pasti memikirkan beberapa perhitungan. Juga bukan karena 1 atau 2, 3 kesalahan. Atau ketidaksukaan. Gue sebagai seorang manusia biasa mempunyai limit emosinya sendiri. Dan setiap individu itu berbeda-beda limitnya. Banyak kok contohnya. Oke, coba kasih tahu gue dong contohnya. Dan jumlah pastinya berapa banyak. Gue cuma menjalani apa yang dia mau. Yakin apa yang gue mau? Ada tahapan-tahapannya ketika gue memutuskan untuk nge-cut off beliau. Pertama gue left group, kedua gue mute sosial medianya, ketiga baru gue unfollow dan remove. Kenapa? Ya kenapa tidak? Gue tidak pernah memblokir beliau, baik di WhatsApp ataupun di sosial media. Bahkan beliau yang ngeblokir gue. Setelah itu aku langsung di-block. Nah ini, gue gak pernah ngeblokir beliau. Chatnya juga sampai sekarang masih ada. Dan ini jadinya bukannya malah kebalik ya, bukannya gue yang diblokir ya. Anyway, sebelum beliau meminta maaf, gue terlebih dahulu sudah mendapat informasi dari satu orang tentang gimana orang ini lebih tepatnya dinasehatin dan tidak terima awalnya karena beliau sempat bilang ini, gue gak salah kok, Kak Belanya aja terlalu ikut campur urusan gue. Begitu dia pergi ya gue cabut lah. Terus si orang ini berusaha untuk menyadarkan beliau kalau yang beliau lakukan ini salah dan meminta maaf. Dan akhirnya beliau ini meminta maaf setelah 2 bulan permasalahan itu terjadi. Gue karena udah keburu tahu informasi tersebut bahkan sebelum beliau ini minta maaf ke gue jadi berpikir, ya ngapain gue balas? Niatnya dia minta maaf itu untuk apa? Dan permintaan maafnya seperti ini. Seolah-olah kayak semua orang, seolah-olah kayak... Jangan bilang seolah-olah, karena itu menggiring opini. Gue bilang banyak, karena memang jumlahnya banyak. Dan gue gak pernah bilang kalau dia tuh bener-bener sendirian atau gak ada satu orang pun yang mau temenan sama dia. Lanjut. Sama circle-nya dia doang kok. Sama circle gue. Maksudnya yang dulunya circle lo. Karena lo melakukan kesalahan dan lupa untuk sadar apalagi untuk minta maaf. Bisa dihitung jari. Hitung jari. Kalau lebih dari selusin manusia itu banyak gak sih? Lebih dari hitungan jari ya. Dari triliun. Oke, tapi kan lo gak punya teman setriliun. Tidak cocokan kan wajar ya. Kau tuh kayak cermin, cuma merespon tindakan yang kamu berikan. Bagaimana dengan gue dan teman-teman yang lainnya yang juga merespon elu atas tindakan elu ke mereka? Soalnya menurut gue sudah melakukan bagian gue dengan baik, tapi tidak dihargai. Kata-kata yang lu utarakan ke orang-orang yang lu sakitin, seperti lu ngata-ngatain fisik, warna kulit salah satu temen di Malang, merendahkan rumah orang, padahal lu nginep di situ 2 minggu, sampai buat orang tua sakit hati. Apa lu nggak punya hati ketika lu ngomongin itu juga? Apa lu nggak berpikir gara-gara hal tersebut, perilaku lu, omongan lu, tingkah laku lu, maka dari itu banyak orang nggak temenan sama lu. Sekali lagi gue bilang banyak ya, nggak bilang semua. Nanti disalahin lagi nih. Nggak diindahkan gimana orang aku di remove. Terus pas aku chat minta maaf, aku di-block. Masalahnya juga beliau tidak ada komunikasi apa-apa juga sih selama 2 bulan. Jadi kayak seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa dan kita tidak pernah kenal sebelumnya.
Dan bahkan setelah 2 bulan tersebut, permintaan maaf yang beliau berikan kepada gue itu terkesan seperti ngajak main. Apakah itu permintaan maaf yang sebenarnya? Gue tidak pernah menyindir atau bahkan merendahkan seseorang di live gue. Gue tahu betul rasanya sesakit apa direndahkan karena gue pernah merasakan hal tersebut. Ini adalah bukti live terakhir yang gue juga sempat kepancing pertanyaan netizen karena waktu itu baru-baru buat konten sama teman-teman beliau yang dari Jogja. FYI, gue tidak pernah membenci teman-teman lingkup circle-nya karena menurut gue permasalahannya ini hanyalah dengan satu orang dan gue juga waktu ketemu bahkan nama beliau untuk diceritakan saja tidak tertarik sama sekali. Ini dia videonya. Tapi teman-temannya dia temenan sama teman-teman Nobel. Gue bodo amat. Kayak gue temenan sama teman-temannya dia, ya udah kenapa? Gue nggak pernah punya masalah sama teman-temannya dia. Teman-teman gue mau main sama dia pun juga gue nggak masalah. Teman-teman gue nggak ada yang punya masalah sama dia juga. Tapi emang kebenaran aja. Beberapa dari mereka punya masalah juga sama tuh orang. Tapi gue nggak pernah ngelarang teman-teman gue nggak pernah. Dan gue juga tidak melarang teman-temannya dia untuk main sama gue. Karena menurut gue yang punya masalah tuh gue sama dia. Mau dia cerita apa kayak tentang gue sama teman-temannya, gue bodo amat. Selagi gue nggak kayak gitu, selagi yang diomonginnya nggak benar dan selagi tidak nyampe ke kuping gue anggap aja nggak tahu. Dan emang siapa juga yang mau bilang banyak orang itu artinya dari Sabang sampai Merauke? Kok kesannya terlalu hiperbola ya, kayak melebih-lebihkan? 4. Yakin cuma 4. Kalau beliau bilang bisa dihitung jari, berarti beliau tidak ingat udah pernah nyakitin siapa aja. Kalau menurut kalian, satu lusin orang itu banyak gak sih? Ini dari berbagai macam kota loh. Highlights, gue tidak pernah mengatur siapapun termasuk followers gue bahkan selalu mengingatkan untuk tidak ikut campur karena nggak ada yang tahu inti permasalahan dan bukan urusannya. Ini dia bukti terakhir gue live. Kan dia juga nggak ada masalah sama kalian. Ngapain gue ngasih tahu? Kadang tuh ya, menebarkan kebencian bukan selalu dari kata-kata yang jelek atau kata-kata yang kasar, tapi bisa dari penyampaian dan kata-kata yang sangat lembut tetapi bisa menggiring opini untuk berasumsi yang tidak benar. Dan jelas, lu bukan gua dan gue juga gak mau disama-samain sama lo. Yang kalau ngomong tidak berdasarkan fakta, yang suka melebih-lebihkan dan juga mengurang-urangkan. Dan itu hal yang wajar, Cuk. Itu bukan hal yang wajar ketika lu ketemu orang dan banyak orang gak suka sama lo. Banyak, bukan semua. Nanti gue disalahin lagi. Pas seneng sih di cut off dari lingkungan yang sebenarnya nggak baik buat aku. Gue juga seneng banget sih udah nge-cut off lu dari dulu. Karena mungkin kalau kita masih berteman, kayaknya gue juga bakal dijelek-jelekin deh. Entah fisiknya, mungkin kamar kosan yang gak estetik waktu itu, atau bahkan tentang tato dan tindik gue di belakang orang-orang. Nggak di publik memang, tapi di belakang layar. Terlalu sering merendahkan orang lain. Lu tuh sebenarnya lagi ngomongin diri lu sendiri gak sih? Kayak gini ya, lu gak inget apa yang udah lu omongin atau utarain ke orang-orang yang lu sakitin hatinya. Oke, lanjut. Karena satu kesalahan. Bukan karena satu kesalahan, tapi karena beberapa kesalahan yang tidak bisa ditoleransi dan tidak bisa dikomunikasikan. Aku masih terima, tapi harus lolos standar aku. Kita tahu standar orang tuh beda-beda setiap individunya. Jikalau beliau punya standar sendiri, boleh dong gue juga punya standar gue sendiri. Dengan kalimat yang benar. Nah ini, jadi jangan salahin gue ketika gue tidak merespon permintaan maaf lo, karena menurut gue tidak lolos standar gue. Tapi kalau kasar, jatuhnya menghina, mempermalukan, itu bukan kritikan sih menurut aku. Menurut kalian sendiri, apakah kritikan gue atau komentar gue ini jatuhnya menghina, menjatuhkan, dan tidak membangun? Kalau memang demikian, oke, gue minta maaf banget. Awas lu sampai ngata-ngatain Kak Bella lagi. Kasih gue buktinya dong, please banget. Gue butuh banget buktinya. Karena kalau misalkan ada yang berkata demikian untuk membela gue akan ngebantu lo dan gue akan bertanggung jawab. Coba lain kali di screenshot ya. Karena menurut gue gini, gimana orang tersebut bisa memberikan pernyataan seperti itu? Karena bahkan gue sendiri pun tidak pernah menceritakan inti masalahnya. Dan bahkan waktu di media tersebut gue tidak menjabarkan. Jadi dari mana orang tersebut itu bisa berasumsi? Dan penebaran kebencian mana sih yang lo maksud? Karena seingat gue dan mungkin penonton langganan live gue tahu kalau gue selalu menutup pembahasan yang nyebut-nyebut nama lo. Tetapi gue akui kesalahan gue itu adalah gue terpancing dan lost control ketika ditanya mengenai lo. Kalau followers aku kan gak ada yang kayak gitu ya. Siapa bilang? Ini apa? Opininya gak ada yang aku giring. Nah, yang lo lakuin ini apa? Kalau bukan menggiring opini, ditambah melebih-lebihkan dan mengurang-ngurangi banyak hal. Buat kamu di luar sana, semoga kamu bukan orang yang selanjutnya ya. Karena dia akan menebarkan kebencian dan membuat semua orang membencimu. Nah, ini yang menebarkan kebencian tuh siapa? Gue ketika ditanya aja, itu bilangnya gue karena masalah personal.